Halo sobat, hari ini kita masuk ke part 2 dengan mesin penepung buatan sendiri dari bahan bekas. Jadi bentuknya seperti ini sobat. Ini penutup saya buat dari papan. Terserah mau buat seperti apa sobat. Bisa juga dari plat besi, tapi saya lebih efisiennya menggunakan lebih murah terjangkau gunakan papan bekas. Tabung ini yang kemarin sobat, tabung bekas freon yang dipotong dua, dibelah menjadi dua bagian. Jadi sebelahnya ini kita gunakan sebagai penepung. Nah ini sobat, jadi saya jelaskan. Dan sobat, ini kita buka dulu. Ini sobat, oke ya sobat, jadi seperti ini. Jadi tabung freon bekas kita belah dua ini, jadi sebelah bagian sebelahnya kita gunakan sebagai penepung. Di setiap sisi keliling ini sobat kita las seperti ini sobat ya, kelihatan jelas. Kita las keliling gunakan besi. Ini besi saya gunakan besi 5 mili secara keliling. Jumlahnya ya terserah sobat ya, mau berapa banyak. Seperti ini kita las. Kemudian tak lupa juga di ujung sini kita beri laker biar putarannya normal sobat. Ini lakernya ini saya gunakan ukuran 6202. Jadi kenapa 6202 ya, ada alasannya ya sobat. Kemudian ini kita buat corong. Di sini kita belah ya, kita belah dari mana ya, ini kita belah sesuai ukuran. Jadi kita las gunakan plat besi begini ya sobat ya, plat besi untuk jadikan sebagai corong. Kemudian ini sobat, ini yang penting, jadi ada saringan sobat. Saringannya ini kita buat ya terserah, tergantung ukuran selera sobat, mau besar, halus, kecil, besar, gimana ya terserah sobat. Kemudian sobat yang tak penting, yang tak kalah penting ini sobat, jadi besinya 5 mili kita belah dua gini ya, dan kita las agar saringannya itu ya gini. Jadi tinggal ditarik, nanti tarik keluar, masuk lagi, tarik keluarnya, tarik keluar. Ini sobat, ini penampakannya sobat ya, kelihatan ya. Dan sobat, ini mata pisau yang saya buat dari besi bekas ini sobat ya, besi bekas yang saya buat lengkung mengikuti dari tabung tadi ya. Jadi kalau sobat mau lebih banyak juga ya terserah, mau modelnya seperti apa juga terserah. Kalau saya ya seperti ini ya, jadi di tengahnya ini pakai palang itu ya. Dan tak lupa juga setiap sisinya saya beri agak sedikit runcing ya sobat, di gerinda. Jadi agak sedikit runcing itu. Jadi kenapa harus agak runcing? Jadi biar tulang sekalipun, tulang ayam bisa hancur sobat gitu. Nah ini sobat, untuk asnya ini sobat, kenapa harus saya gunakan bearing ukuran 6202 sobat? Jadi ini alasannya. Alasannya itu karena saya menggunakan ini as roda belakang motor ya sobat. Jadi as roda belakang motor ini cocok dengan bearing 6202 tadi sobat. Gitu. Jadi gini ya. Jadi ketika dia masuk di sini sobat, kelihatan ya, masuk di sini ini, tunggu sobat.
Ya begini sobat, jadi ketika masuk gitu ya, masuknya di bearing ya, ini itu. Jadi masuknya di bearing itu cocok sobat, masuk di bearing ini. Jadi as roda belakang motor itu cocok sobat. Setelah itu saya buatkan seperti ini. Jadi ini ya inisiatif saja sobat. Jadi ketika masuk asnya keluar dari sini, ketika tidak menggunakan penyangga itu, jadi bebannya itu ada di laker ini sobat. Agar umur dari laker ini bisa cukup lama, maka saya menggunakan seperti ini sobat, pipa yang kemudian saya berikan laker 2 depan belakang gitu, ditambahkan, kemudian ini saya lubangi untuk drat itu sobat. Jadi sobat, sepenampakannya seperti ini lagi sobat, ini seng plat ya sobat ya. Seng plat ini saya gunakan untuk ini sobat. Jadi penutupnya ini di bagian dalam ini saya beri seng plat. Jadi kenapa seng plat? Agar ketahanan dari papan ini tidak mudah rusak gitu sobat. Jadi nanti papannya sebagai penutup, kemudian di dalam ininya kita lapisi dengan seng plat. Jadi nanti bahannya itu tidak merusak dari penutup ini sobat, papan ini gitu ya. Penampakannya seperti ini sobat. Jadi ini karena belum rampung, saya beri lubang di depan ini sobat papan. Jadi nanti akan diberi papan lagi sebagai corong masuk bahan sobat. Ini ya. Gini penampakannya sobat. Nah, laker yang tadi sobat, ini saya beri seperti ini agar nanti bahannya itu asnya ini bisa stabil sobat gitu ya. Jadi sana mesin penggeraknya gitu. Nah, kita masuk ke sini, ini untuk pembuatan pelet sobat. Jadi bahannya seperti ini sobat. Ini ya tutupnya sobat. Ini sobat tampak dalamnya sobat ya. Jadi di bagian belakang ini kita beri puli sobat, yang kemudian disambungkan dengan pambel. Jadi yang gerakin nanti mesin penggerak itu sobat. Mesin penggerak saya gunakan 5 PK setengah, Honda 5 PK setengah. Jadi nanti di sini ada puli, nanti ganti-gandeng sama pambel gitu ya, untuk sebagai pemutar ini sobat. Jadi nanti dalamnya ini dia berputar begini sobat, berputar begini. Ketika dia berputar, bahannya itu ketika masuk dari depan ya, masuk dari depan, jadi bahannya itu di sini, ini sebagai penghancur, ini juga sebagai penghancurnya sobat. Jadi tekanan udaranya keluar melalui saringan ini. Jadi bahan yang halus sesuai dengan ukuran saringan itu akan ditekan oleh udara, dia keluar sobat. Seperti ini penampakannya sobat. Semuanya dari bahan bekas, ini kayu juga. Untuk letaknya ini sebagai letak dari penepung itu saya gunakan dari kayu bekas. Itu sobat ya. Jadi sobat jangan lupa subscribe dan like. Kita lanjut nanti ke part 3 ya sobat ya. Sini. Jadi semuanya ini kacau ini sobat. Perkakas. Ini sobat ya. Jangan lupa subscribe sobat untuk
berlangganan dan tidak ketinggalan terkait dengan informasi perkembangan dengan mesin pelet buatan sendiri sobat. Lebih efisien, saya habiskan modal sekitaran 300.000 dibanding saya harus beli dengan jutaan sobat, gitu ya penampakannya sobat. Nih penampakannya sobat. Nih, jangankan jagung sobat, tulang ayam sekalipun ini bisa hancur sobat. Jangankan tulang ayam sobat, bokong janda sekalipun ini bisa hancur sobat.